balap Formula E yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 4 Juni 2022 mendatang masih saja mengundang tanya tentang kepastiannya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sepertinya mulai bingung dengan kegiatan itu yang kian hari kian dekat pelaksanaannya tapi belum jelas. Anies berusaha mau bertemu Presiden Jokowi bersama CEO Formula E, namun belum beroleh jawaban. Belakangan muncul jawaban dari istana melalui staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Valdo Maldini. Menurut Valdo, agak aneh kalau Presiden Jokowi harus dilibatkan dalam pagelaran Formula E. Valdo justru meminta supaya Pemprov DKI dan panitia penyelenggara fokus untuk menyelesaikan berbagai persoalan Formula E. Mulai dari lokasi balapan dan berbagai tetek bengek masalah disiapkan dulu. Istana juga memastikan Formula E sepenuhnya ada di bawah kendali Pemprov DKI dan panitia penyelenggara. Mulai dari inisiatif hingga skenario pembiayaan dan kepanitiaan penyelenggaraan Formula E sepenuhnya tanggung jawab pemangku kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Rencana Anies ingin bertemu Presiden Jokowi sudah sampai di telinga advokat senior, Profesor Oce Kaligis. Seperti dilansir sudutpandang.id, ia menduga soal kabar Anies Baswedan meminta bertemu Presiden Jokowi terkait penyelenggaraan Formula E di Jakarta adalah langkah politik. Melalui surat terbuka yang ditujukan ke Presiden Jokowi, Oce Kaligis menyarankan agar Jokowi tidak terlibat sama sekali dalam gelaran Formula E yang digagas Anies. Berikut isi surat Profesor Oce Kaligis selengkapnya yang ditulis dari Lapas Sukamiskin, Bandung. Sukamiskin, Jumat 26 November 2021. Hal permohonan Gubernur Anies Baswedan untuk bertemu Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Dengan hormat, kepada yang saya hormati Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Saya Profesor Otto Cornelis Kaligis, warga binaan Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Bandung. Dalam kedudukan saya sebagai praktisi dan ahli hukum, setelah membaca di media permohonan Anies Baswedan untuk bertemu Bapak Presiden untuk membicarakan masalah Formula E, bersama ini ingin memberi saran kepada Bapak untuk hal berikut ini. 1. Ide Formula E asalnya dari Anies Baswedan sendiri, tanpa melibatkan Bapak Presiden. 2. Formula E adalah proyek mercusuar Anies Baswedan, di luar janji kampanye Anies Baswedan ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI. 3. Hubungan hukum dengan co-founder Formula E, Alberto Longo, pihak pengusaha asing, adalah inisiatif Anies Baswedan sendiri. 4. Penasihat hukum yang mendampingi Anies Baswedan untuk mereview perjanjian bisnis tersebut sama sekali tidak melibatkan Bapak Presiden atau oleh yang ditunjuk Bapak Presiden. 5. Tempat penyelenggaraan juga ditentukan oleh Anies Baswedan tanpa konsultasi dengan pihak terkait. Mungkin saja apabila tempat penyelenggaraan yang semula disepakati tak dapat dipenuhi oleh Anies Baswedan, citra janji itu dapat menimbulkan sengketa hukum. 6. Perjanjian hukum bisnis antara pihak penyelenggara Formula E Holding Limited (FEH) dan semua pihak terkait dengan Anies Baswedan sepenuhnya tanggung jawab Anies Baswedan. Tanggung jawab tersebut termasuk sumbangan finansial pihak ketiga yang tidak dilaporkan. Akibatnya pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK hasilnya berubah-ubah. 7. Sumber keuangan penyelenggaraan menurut informasi berasal dari pihak ketiga. Dan semua kebijakan pendanaan dan fee kepada penyelenggara Formula E Holding berasal dari rekan Anies Baswedan.
Dan bisa saja sumbangan pihak ketiga yang diberikan kepada Anies Baswedan dalam kedudukan Anies Baswedan sebagai gubernur, bukan sebagai pribadi. 8. Sumbangan, fee, dan semua sumber keuangan Formula E baru terungkap ketika DPRD mempersoalkan proyek mercusuar Formula E-nya Anies Baswedan. 9. Semua masalah penyelidikan yang bisa saja beralih ke tingkat penyidikan telah sementara dilakukan oleh KPK. 10. Seandainya Anies Baswedan yang melibatkan Ikatan Motor Indonesia atau IMI, Bambang Susatyo, Sekjen IMI, Ahmad Sahroni, dan PT Jakpro Widi Amanasto sebagai tim untuk menemui Bapak, berhasil menemui Bapak, saya khawatir hal ini merupakan strategi akal-akalan Anies Baswedan untuk memberitahukan kepada publik bahwa Bapak Presiden telah merestui penyelenggaraan Formula E di lokasi yang katanya direstui Bapak. Sehingga dengan demikian, pemeriksaan dugaan korupsi yang terjadi di Formula E selesai dan dinyatakan pemeriksaannya ditutup oleh KPK. 11. Perjanjian bisnis antara pihak terkait yang tunduk kepada arbitrase di Singapura bisa saja menimbulkan sengketa karena adanya syarat dan ketentuan yang tidak dipenuhi pihak Anies Baswedan. 12. Seandainya hal itu terjadi, bisa saja di forum penyelesaian sengketa dagang di Singapura, Bapak dilibatkan. Akibat berhasilnya Anies Baswedan dengan rombongannya menemui Bapak. 13. Padahal dari semua penyelenggaraan Formula E, sama sekali baik pembicaraan pendahuluannya, preliminary agreement, maupun perjanjian pokoknya, sama sekali di luar pengetahuan Bapak. 14. Saran. Sebaiknya Bapak Presiden yang saya hormati tidak terlibat sama sekali Formula E, gagasan dan ciptaan Anies Baswedan. Saya khawatir usaha menemui Bapak Presiden dengan pihak asing yang terlibat Formula E dan Anies Baswedan adalah langkah politik Anies Baswedan untuk menutup kasus sangkaan korupsi yang lagi diproses KPK. 15. Atas perhatian Bapak Presiden yang saya hormati, saya ucapkan banyak terima kasih. Hormat saya, Profesor Otto Cornelis Kaligis. Sebelumnya OC Kaligis telah mengirim surat terbuka kepada KPK tanggal 13 November 2021 perihal korupsi Formula E. Bahkan dalam surat tersebut, ia menyebut Bambang Wijoyanto hanya ahli berkoar-koar ketika membela perkara di Pengadilan Indonesia. Sampai-sampai tersandung kasus dugaan pidana di Mahkamah Konstitusi, di mana untuk memenangkan perkara yang dibelanya rekan pengacara Bambang Wijoyanto tidak segan-segan merekayasa keterangan palsu. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.